Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Senang bisa ketemu kita semua di sini pada pagi hari ini. Boleh dong kita kasih sedikit apresiasi, applause untuk Song Ministry yang mempersiapkan dan juga orang-orang di belakang layar yang datang lebih awal loh untuk kita semua di sini dan untuk Tuhan. Boleh applause untuk mereka semuanya. Sangat bersyukur, sebuah kehormatan untuk saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa berbagi firman pada pagi hari ini. Mari kita memulainya dengan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebersamaan kami semua di sini. Kami berada di sini karena adalah kasih karunia Engkau. Kami menaikkan pujian karena kami tahu Engkau adalah Allah yang layak disembah dan dipuji Bapa. Bantu pada saat ini kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Engkau. Biarlah apa yang hari ini kami dengarkan itu adalah bagian daripada perkataan Engkau yang Engkau ingin agar kami bisa mengerti Engkau lebih dalam lagi Bapak. Mari kita berdoa untuk hamba-Mu, biar Roh Kudus Engkau menuntun agar setiap perkataannya bukan dari saya sendiri. Tapi biarlah Engkau yang ingin membantu kita semua untuk memahami bagaimana kita bisa hidup benar dalam Engkau. Saya bersyukur untuk waktu ini, saya berdoa satu nama, Yesus Kristus Putra Engkau dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sangat bersyukur di dalam bulan ini sebagai satu jemaat kita bisa sama-sama belajar yang namanya mature in Christ. Ya, ini adalah berdewasa di dalam Kristus. Dan terus terang ini adalah tema yang setelah saya pelajari lebih dalam ternyata membukakan banyak hal. Betapa ini bukan satu hal yang mudah untuk dibicarakan. Ya, semakin saya menggali lebih dalam, saya menemukan saya bukan makin mature, tapi saya makin immature saya lagi ya. Tapi Bro Charles sudah kasih tantangan di awal mula, bahwa langsung penyebutannya minggu ketiga Bro Alex akan melanjutkan. Jadi kalau udah diumumkan nggak bisa tarik balik. Ya, tapi kalau diumumkan adalah sebuah kehormatan untuk kita bisa sama-sama dengar di sini semua. Amin. Oke, tema bulan ini sebenarnya diambil dari ayat ini yang kita semua tahu, Efesus 4 ayat 15. Dan kita mengerti bahwa ayat ini adalah ayat yang sebenarnya fokusnya kalau kita lihat balik adalah untuk memahami apa artinya daripada sebuah kedewasaan di dalam Kristus. Kalau kita perhatikan baik-baik, Pendeta Charles di minggu pertama, dia ada bicara tentang kalau kita mengerti bagaimana kita tumbuh secara penuh sebagai seorang Kristen atau murid Yesus, kita akan memahami hal yang berhubungan dengan yang namanya kabar baik dalam hidup kita. Karena orang yang berdewasa memahami apa yang namanya kabar baik yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Lalu kalau kita perhatikan baik-baik, saya sangat suka poin keduanya, dia bilang bahwa kalau kita berdewasa, kita memahami yang namanya calling atau kehendak Tuhan atau panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan itu buat kita memahami bagaimana kita berjalan hidup kita. Lalu yang ketiga yang saya sangat semangat sekali, dia bicara tentang yang namanya kalau kita berdewasa, kita memahami yang namanya power. Kekuatan apa yang kita gunakan untuk bisa menjalani kehidupan kita. Judul khotbah saya hari ini adalah Path to Maturity. Bagaimana jalannya untuk kita bisa melihat yang namanya kedewasaan itu sendiri terjadi dalam hidup kita. Saya akan brief sedikit saja tentang yang namanya buku Efesus pada pagi hari ini ya. Karena kita akan ambil semua, kita akan pelajari buku Efesus. Kalau kita ketahui Efesus itu adalah kota perdagangan yang sangat besar. Letaknya adalah di semenanjung tepi laut Turki sekarang kalau kita lihat baik-baik. Baik kita yang sudah pernah mengikuti perjalanan Paulus ya, itu letaknya di barat tiba-tiba. Dan itu sangat bagus karena itu letaknya di semenanjung, jadi dia terlindungi. Dan itu adalah kota besar dan di mana banyak merchant datang ke situ karena itu sangat kota yang sangat luar biasa. Dan kita perhatikan baik-baik, di situ bahkan saking gedenya dibilang ada amphitheater yang besar. Kalau kamu baca Kisah Para Rasul, Paulus dan itu pernah diadili di sana. Ya, kita semua di sana yang ke sana waktu itu, saya ingat beberapa Indonesia ke sana, antara kita menghargai Paulus atau antara kita norak. Pada waktu itu kita mulai nyanyi, ingin mendengarkan suara kita yang beberapa bagus, yang beberapa kurang bagus pada waktu itu ya. Tapi anyway, yang menarik adalah di situ adalah tempat karena banyaknya orang Gentiles atau non-Yahudi, jadi itu tempat di mana sangat banyak yang namanya pemujaan ya. Atau di mana kita tahu yang terbesar di situ ada kuil yang namanya kuil Dewi Artemis. Dan itulah keadaan kota daripada Efesus. Jadi ketika kita baca itu kita memahami, oh ini seperti kota, saya bahkan bisa katakan Jakarta pada tempo dulu sebenarnya. Ya. Nah kalau kita lihat baik-baik,
Paulus yang memulai jemaat di Efesus. Dan dikatakan dalam perjalanan kedua, itu jadi dalam perjalanan kedua waktu sekitar tahun 52 AD. Lalu dalam perjalanan ketiga, dia tinggal di Efesus selama 2 tahun dikatakan. Dia menguatkan jemaat, dia melakukan banyak hal. Tapi kalau kita lihat buku Efesus sendiri dituliskan 10 tahun kira-kira setelah itu waktu dia dipenjarakan di kota Roma. Kenapa saya mau katakan ini? Karena bukan waktu yang sangat singkat, tapi waktu yang 10 tahun itu waktu yang cukup lama ya. Tapi Paulus punya emotional attachment dengan kota ini. Karena yang menarik adalah terlepas daripada kota ini banyak Gentiles, terlepas daripada banyak pergumulan, banyak orang yang menjadi murid Yesus di sana. Jadi satu kota yang luar biasa menurut saya yang kita bisa mungkin dikoneksikan seperti kita yang tinggal di kota Jakarta ini sebenarnya. Nah kalau kita lihat di dalam sini pasal 1 sampai dengan 3 ini dibilang katanya mini gospel. Karena pasal 1 pasal 3 itu memang betul berbicara tentang keyakinan yang perlu dipunya di dalam Kristus. Paulus mencoba mengingatkan murid-murid di sana, jemaat di sana untuk mengerti keyakinannya kembali seperti apa di dalam Kristus. Tapi kalau kita lihat baik-baik di pasal 4 sampai dengan 6, Paulus memfokuskan kehidupan seperti apa, jalan hidup seperti apa yang mereka harus pastikan di dalam kehidupan mereka untuk mereka mengerti yang namanya mencapai kedewasaan itu sendiri. Nah, pertama saya ingin mulai dengan kata-kata ini. Kita semua harus tahu di dalam pemikiran kita apa artinya mempunyai kedewasaan. Karena banyak orang ketika kita bicara kedewasaan ada banyak pandangan yang berbeda-beda. Kita akan mulai dengan itu, dikatakan di sana di Efesus 4 ayat 13, sebelumnya dia bilang kedewasaan itu adalah sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya hitamin kata-kata kedewasaan penuh, ya. Kalau kita lihat kata-kata kedewasaan penuh itu sebenarnya berasal dari kata Greek ya atau Yunani dikatakan telelios, yang artinya adalah lengkap atau complete. Dia bilang sampai kita mencapai tingkat pengetahuan yang sama dengan yang kita anggap sebagai manusia dewasa. Jadi menarik ditekankan di sana bahwa itu harusnya terjadi satu hal yang komplit. Banyak di antara kita atau saya pribadi berpikir kalau kita hidup jadi Kristen komplitnya ketika kita dipanggil Tuhan. Tapi ketika di sini dikatakan tidak, dia bilang komplit di sini adalah sampai kita mencapai tingkat pengetahuan yang sama menurut cara pandangan di sana. Efesus 4 ayat 13 menarik dikatakan apa yang dikatakan kedewasaan di highlight sana. Pertama bagaimana kedewasaan tidak dari bisa nggak kita mencapai kesatuan iman. Artinya adalah ada unity di dalam faith-nya itu sendiri. Ini bukan berarti semua harus caranya satu. Tapi bisa beda-beda ketika dewasa dan bagaimana kita bisa mencapai kesatuan iman itu. Lalu yang kedua dikatakan, di dalam kedewasaan iman itu adalah harus ada pengetahuan yang benar tentang Yesus. Karena kita sendiri adalah murid Yesus. Jadi kalau kita menjadi dewasa, kita punya nggak pengetahuan yang benar itu tentang Yesus sendiri. Lalu yang ketiga dikatakan adalah pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang artinya kita bertumbuh nggak sehingga kita melihat bahwa Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Nah inilah pandangan yang namanya kedewasaan yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Hari ini saya berharap ketika kita berjalan sini kita bisa belajar melihat apa sih sebenarnya hal-hal yang bisa membantu kita di dalam menumbuhkan kedewasaan kita di dalam Kristus. Apa hal-hal yang bisa membantu kita? Kalau kita lihat di sini, di dalam Efesus pasal 4, dimulai dari ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Paulus memulai kata-kata tentang behavior atau kehidupannya. Dia ingatkan bahwa ingat kamu adalah orang yang dipanggil Tuhan. Dan harusnya kehidupannya sesuai dengan panggilan itu. Saya semangat, saya nggak usah jelasin ini. Karena 2 minggu lalu Bro Charles sudah jelaskan ini. Pertanyaannya saya mau tanya pagi hari ya. Sebagai seorang Kristen, apakah hari ini kita
hidup sesuai dengan panggilan yang dikasih Tuhan kepada diri kita? Tanyakan itu baik-baik. Apakah hari ini kita hidup sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita? Menarik, karena waktu saya pertama kali tahun 92, ada orang datang sama saya dan ngobrol tentang kehidupan yang end up-nya adalah saya study Bible. Pertanyaan dia adalah simple waktu kita ngobrol dan ketemu. Dia tanya satu hal sama saya, dia bilang, jadi kamu ketika hidup mengikuti Kristus, dia bilang, to follow Christ, apa yang menjadi tujuan utama? Jawaban saya, jawaban klasik yang saya sering dengar ketika saya ketemu orang, memuliakan Tuhan. Ya kan? Itu jawaban klasik. Saya ditanya sama dia, what do you mean glorifying God? Ya memuliakan Tuhan. Dia coba dengan sopan sedikit, dia orang Indonesia sebenarnya. Coba boleh jelasin nggak? Pada momen itu saya baru mulai sadar bahwa saya bisa ngomong, tapi saya nggak tahu apa yang panggilannya itu. Karena dengan mudah kita bicara, oh it's about glorifying God. Tapi tahu nggak kita panggilan apa yang Tuhan berikan pada kehidupan kita? Kalau kita lihat di sini, di ayat yang berikutnya, 4-6, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Paulus menjelaskan panggilannya mereka. Tapi apa yang kita bisa belajar daripada Paulus di sini? Ketika dia bilang bagaimana kamu bisa memastikan di dalam kehidupan kamu bahwa kamu bisa mempunyai kedewasaan ini, kata-kata dia bilang, dan berusahalah memelihara. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini yang bisa membantu kita bisa belajar, kata Paulus adalah apa? Untuk kita bisa mempunyai kedewasaan itu dalam kehidupan kita, yang kita harus perhatikan adalah seberapa besar kita taruh usaha pada panggilan kita. Tanya baik-baik, seberapa besar kita menaruh usaha dalam panggilan kita itu. Karena Paulus katakan, berusahalah, make every effort. Karena itu akan membawa kita kepada yang namanya kedewasaan. Menarik, Paulus mengingatkan jemaat itu, ini jemaat yang luar biasa. Kalau kita baca baik-baik di buku Wahyu ya, dia salah satu jemaat yang sebenarnya dimulainya dengan encouragement. Tapi kalau kita lihat baik-baik, Paulus memastikan untuk mengerti bahwa mereka jemaat yang punya divertisitas. Orang yang non-Yahudi dan Yahudi begitu banyak, bahkan terjadi tensi di tengah kehidupan mereka. Orang non-Yahudi melihat orang Yahudi ini terlalu eksklusif. Tapi Paulus bilang berusaha memastikan bahwa setiap kita membantu dengan cara kita rendah hati, lemah lembut dan sabar. Dia bilang, saya mau katakan saudara sekalian, hari ini sama. Dalam kita membangun kedewasaan rohani kita butuh usaha loh. Gak ada yang namanya autopilot di dalam kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani yang saya temukan, yang saya pelajari, bukan bergantung seberapa pengalaman yang kita punya dalam hidup kita. Kedewasaan secara rohani saya temukan bukan bergantung seberapa lama saya sudah melakukan tugas saya sebagai seorang pelayan. Kedewasaan rohani bukan berarti sebanyak berapa saya tahu tentang Alkitab dalam kehidupan saya. Tapi kedewasaan rohani adalah bagaimana saya menaruh usaha atau effort itu sendiri ke dalam kehidupan yang saya tahu itu merupakan panggilan. Ke dalam kehidupan yang saya tahu merupakan satu hal yang Tuhan mau saya hidupin di dalam kehidupan saya. Waktu saya pelajari ini, saya tanya diri saya, I'm trying to convince kenapa saya harus taruh usaha. Ya kan? Saya lagi masuk ke dalam era saya berpikir, kalau Muksin bilang dia sudah tua, saya malah transisi menuju tua, saya bilang. Ya, ada tadi, kalau saya ini orang bilang karena saya lagi transisi, suka terjadi perubahan identitas katanya. Ya, anaktis itu paling suka memperhatikan saya dari atas sampai ke bawah. Ya,
Saya kasih tahu sama kamu, nggak aman hidup saya dalam sana. Ya kan? Saya ambil contoh, ya. Saya membiarkan warna rambut saya putih beberapa hari. Kemarin ada yang kasih foto sama, gue bilang, gue tua banget dari atas. Padahal dari atas dari bawah tetap aja sama looknya, betul kan? Baru saya mengambil keputusan untuk mengubahkan diri saya bilang saya mau cat rambut. Baru ketemu, langsung semua orang bilang, apa yang berbeda ya? Saya pulang cat rambut aja, saya bilang, kamu ada apa? Enggak, saya masih pulang rumah, saya bilang kan. Tapi it's all about that. Saya mau kasih tahu, sebenarnya Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya untuk supaya kita bisa bertumbuh, teman-teman. Kalau kita lihat baik-baik, ini menarik, saya akan bacakan. Efesus 4 ayat 11 sampai 13, dia bilang yang menarik adalah dia sudah memberikan. Jadi artinya Tuhan itu dia mempersiapkan orang agar jemaat bisa bertumbuh, Bapak Ibu sekalian. Ini menarik ya. Yang kedua, dia bilang, kenapa alasannya kita perlu taruh usaha? Karena dia bilang Tuhan itu udah menyediakan perlengkapannya. Kalau kita lihat di Galatia 6 ya, dia bilang ada perlengkapan rohani, betul kan? Ini menarik sekali, saya bilang, wow, kalau Tuhan sudah mempersiapkan orangnya dan menyediakan perlengkapannya, enggak ada alasan untuk setiap daripada orang hidup di dalam Tuhan untuk tidak punya bentuk yang namanya kedewasaan rohani. Tapi yang menarik adalah, apakah kita melihat bahwa Tuhan sudah mempersiapkan orang yang akan membantu kita untuk berdewasa, dan Tuhan sudah memberikan yang namanya perlengkapannya supaya kita bisa dewasa. Saya mau share sedikit, ini menarik. Ya, ini adalah dua alat yang saya nggak beli tapi ada di rumah saya. Saya nggak beli, ya, oke, tapi ada di rumah saya. Bukan hasil sogokan, saya nggak disogok oleh siapapun juga, ya. Bukan hasil saya pergi ke toko dan bilang boleh nggak saya minta, nggak. Tapi ada di rumah. Saya melihat alat ini tentu saya tahu yang memberikan pada saya memastikan bahwa saya sehat, itu intinya. Ya, dibilang bahwa itu salah satu keluarga saya bilang nggak dipakai, taruh ke rumah aja. Dia mungkin melihat ukuran saya, dia mungkin melihat bagaimana nggak sehatnya saya. Dan saya mau katakan alat ini udah di rumah saya sekitar 7-8 tahun. Bro, ada yang pernah bilang sama aja ke rumah, bro kalau kamu nggak pakai pindahin rumah saya aja. Iya lagi. Kamu tahu menarik, karena sekitar setelah COVID, sebenarnya sebelum COVID saya ada merasa kok fisik ini beda ya. Beda aja gitu ya. Lewat 40 menuju 50 saya berasa beda. Bedanya adalah begini, kalau habis main basket capeknya bisa berhari-hari. Ya. Saya pernah satu masa mencoba untuk lari 5K, ngerti ya? Kalau habis lari 5K itu kayaknya kepingin tidur 2-3 hari. Dan saya mulai menemukan waktu COVID saya nggak bisa divaksin. Karena tiba-tiba saya temukan tekanan darah saya 190. Serius. Nggak pernah saya kepikiran. Sampai dites 3 kali. Saya bilang itu nggak baik, tapi sisi baiknya itu naik karena istri saya banyak masak waktu COVID. Tapi kamu tahu nggak, setelah itu tahu nggak nasihat yang paling gampang apa? Dia bilang, Pak, Bapak biasa olahraga nggak? Bapak ikut fitness nggak? Saya bilang, saya baru keinget, iya saya ada alatnya di rumah. Ya, saya ada alatnya di rumah. Saya baru sadar waktu itu, wah selama tahun ini ada orang yang peduli sama saya, taruh alat itu di rumah, tapi saya nggak pernah pakai. Sampai saya sadar betapa immature-nya saya, ketika sadar itu udah di sana sebenarnya. Tergantung daripada saya mau taruh usaha dan balik lagi untuk pastikan beberapa hari sekali saya berdiri dan lakukan treadmill, sesimpel itu aja. Bapak itu hal yang sama, hari ini saya mau katakan sama kita semua di sini. Dalam kehidupan kita jemaat dan Tuhan sudah menyediakan begitu banyak hal yang bisa membantu kita untuk bertumbuh dalam kerohanian kita. Saya nggak tahu kalau kita list down berapa banyak waktu yang kita punya untuk duduk
di training sebagai leadership. Minggu lalu kita baru di training parenting lengkap itu. Tapi saya tanya adalah, terjadi pertumbuhan enggak dalam kerohanian kita? Terjadi kedewasaan enggak di dalam kehidupan kita sebagai seorang orang tua? Terjadi perbedaan enggak dalam hubungan kita sebagai suami istri? Terjadi perbedaan enggak dalam langkah iman kita? Problemnya bukan seberapa banyak hal yang kita diberikan dalam gereja. Problemnya seberapa banyak usaha yang kita mau taruh ke dalam hal itu. Karena itulah yang bisa memberikan kedewasaan di dalam kehidupan kita. Saya mau tanya hari ini, apakah hari ini kita memberi segala usaha kita untuk mengubahkan hidup kita? Dalam area pernikahan, kita kasih enggak usaha itu? Dalam area parenting kita kasih enggak? Dalam area kepribadian kita, single desideran, kita melihat bagaimana mempunyai pasangan hidup. Kita lakukan sesuatu enggak dalam hidup kita? Bagi kita sekolah, di dalam kehidupan kita di sekolah. Dalam pekerjaan kita, dalam kebenaran hidup kita, dalam hidup kita dan keluarga kita. Begitu banyak hal yang sudah dilakukan. Problemnya dalam mungkin kita nggak taruh usaha. Karena itu yang saya rasakan dalam hidup saya. Di area saya nggak bertumbuh, di area saya nggak berdewasa, itulah area yang saya taruh usaha lebih ringan. Karena saya merasa mungkin bukan itu yang saya butuh. Tanya baik-baik, kita hari ini semua bisa merasakan pembimbingan. Tanya baik-baik. Dalam area apa ya kita di sini nggak dewasa? Coba tanya, berani kita tanya sama pasangan kita, membimbing kita. Dalam area apa saya nggak biasa? Nah ini yang saya mau ngajak kita semua di sini. Marilah kita mengerti apa yang perlukan. Yang menarik adalah dia bilang gini, ketika kita mau menaruh usaha, apa sih yang kita perlu pastikan? Kalau kita lihat di Efesus pasal 4 ya 20 dia bilang gini, tapi kau bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kudusan yang sungguhnya. Paulus menuliskan ini bukan kepada jemaat yang baru mulai loh. Dia menuliskan ini kepada jemaat yang sudah 10 tahun mulai. Dia bilang sangat penting untuk kamu mengingat bahwa kamu diperbaharui. Dan bagian kita adalah memastikan kita menanggalkan manusia lama kita dan senantiasa memperbaharui dalam kehidupan kita. Saudara-saudari sekalian, saya mau mengajak kita menanggalkan manusia lama dan mengenal manusia adalah menjalankan pertobatan kita. Ini hal yang saya mau ngajak kita semua di sini. Paulus mengingatkan mereka akan kehidupan mereka yang dulu penuh dengan dusta, marah, mencuri, perkataan kotor. Kalau mereka tidak pastikan mereka bertobat, nanti dia bilang ada yang ada adalah kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan. Saya ketika buat list ini saya bilang, waduh, ada 3-4 hal yang saya sudah biarkan terjadi dalam kehidupan saya. Yang saya cuma katakan dari saya adalah, saya nggak serius mengambil pertobatan dalam hidup saya. Sesimpel itu aja saudara. Saya mau nanya hari ini, kita masih taruh usaha kita nggak dalam pertobatan yang mungkin sudah bertahun-tahun orang bicara sama kehidupan kita? Atau kita udah anggap itu, ya itu bagian daripada skema lah. Bagian daripada kelemahan lah. Tapi intinya kita tidak lagi masihkan hal itu. Kita akan maju berikutnya. Dikatakan di sana apa yang Paulus mau jemaat Efesus perhatikan dalam pendewasaan. Kalau kita baca baik-baik dibilang sini. Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak yang kekasih dan hiduplah dalam kasih bagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang haram bagi Allah. Yang harum bagi Allah. Saya mau ngecek berarti kamu masih bangun. Kedua, saya mau kasih tahu itu masalah mata saya, oke? Meskipun udah digedein tidak kelihatan, oke? Anyway, tapi apa ya? Saya mau ajak kita semua di sini lihat ya. Kamu masa udah mulai tegang, saya mastiin aja ya, kamu dapetin oke. Yeah, right. Paulus mengingatkan mereka untuk hidup ketika mereka dewasa yang harus pastikan mereka mengikuti contohan Yesus Kristus dalam hidup mereka. Ini menarik, karena dia bilang, ketika kita hidup, bilang kita ikut Tuhan,
Yang kita harus pastikan adalah contohan siapa, example siapa yang banyak kita ambil dalam kehidupan kita. Saya pernah bertemu seseorang belajar Alkitab. Saya ketemu dia berhari-hari. Yang menarik adalah dia mengeluarkan nama yang sama berulang-ulang. Si ini bilang ini, sini bukan dua orang, satu orang yang sama. Saya pernah nanya sama dia, boleh, karena saya nggak tahu orangnya, boleh nggak saya tahu siapa orang ini? Kayaknya udah mirip-mirip seperti Yesus buat hidup kamu. Ini benar. Karena saudara-saudari sekalian, hari ini kita harus tanya, siapa sih yang paling sering kita ambil contohannya bagi kehidupan kita? Karena itu menentukan kedewasaan kerohanian kita. Saya nggak bilang kita nggak boleh belajar daripada dunia. Ada begitu banyak hal yang baik yang kita bisa belajar. Tapi sebagai murid Yesus, siapa yang hari ini kita fokuskan diri kita untuk kita pasti kita ikuti contohannya. Karena seberapa sering kita mengikuti contohan itu, seperti itulah kita akan menjadi seperti orang itu. Ya, yang menarik adalah hari kita terlibat dalam hubungan pembimbingan. Yang paling mengerikan ketika saya bimbing anaktis adalah anaktis mulai ngomongin saya lebih banyak daripada Yesus. Karena lebih gampang mereka melihat, wah, Om Alex ini sangat bijaksana ya. Padahal dia nggak tahu begitu banyak kelemahan saya punya. Itu bahaya banget. Dan ini kita lihat bahwa ketika kita ingin berdewasa, kita follow the example of Christ dalam kehidupan kita. Karena itu yang membuat kita jadi dewasa. Dan dikatakan, mengapa kita harus memastikan mengikuti contoh Kristus yang paling utama. Efesus 5 ayat 8-10 dia bilang, ingat bahwa dulu kamu dalam kegelapan, sekarang kamu sudah dalam terang. Jangan pernah lupa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mengikuti Kristus bukan karena kita terlalu baik. Sampai hari ini saya ketemu teman saya, label yang dia punya sama saya adalah saya orang jahat. Minggu lalu saya pergi ke satu kedukaan ya daripada teman sekolah saya. Yang mereka ingat begitu ada saya, mereka semua ketakutan. Bukan karena begitu besar kasih Allah, begitu jahat saya dulu di sekolah. Dan saya mau katakan, saya bersyukur karena kenapa? Begitu saya kenal Tuhan, dia bilang, seharusnya karena teranglah yang berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Hari ini kalau kita tidak lagi mulai berbuah kebaikan, keadilan, kebenaran, mungkin kita harus tanya siapa yang kita paling sering ikuti. Apa kita mulai ikut orang, satu tokoh? Itu yang sangat berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Ini menarik. Karena hari ini Tuhan bagi kita sebagai anak terang, harusnya kehidupan terang hanya menghasilkan buah-buah itu dalam hidup kita. Dan Yesus katakan, kita lihat di sini, di ayat yang 11, dia bukakan lagi, bahwa kalau sebagian Tuhan dia bilang, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan yang gelap, yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi dia bilang apa? Telanjangilah. Semakin berdewasa, saya temukan harusnya semakin berani kita kasih tahu, ini loh yang memang saya harus ubahkan. Nggak lagi orang-orang kasih tahu sama kamu, ini. Karena kita terlalu comfortable, kita terlalu bangga bahwa this is me. Ya terima saya apa adanya dong. Kan gereja mengasihi. Kita nggak melihat lagi bahwa kita berada di sini karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mau kita bisa mengikuti Dia. Maka itu saya suka, dia bilang, bawa yang gelap itu kamu perlu telanjangi, dia bilang. Supaya apa tujuannya? Supaya kita bisa melihat bahwa hidup kita mengikuti Tuhan tidak lagi dalam kegelapan. Saya mau tanya hari ini dalam hidup kita, apakah ada sisi gelap yang kita tutupi dalam kehidupan kita? Coba tanya baik-baik. Kadang-kadang yang berbahaya adalah ketika kita mulai mengatakan bahwa hidup saya jadi murid biasa-biasa aja. Wah, bahaya banget tuh. Kalau ketemu pembimbingan, gimana kabarmu? Baik, oke-oke aja. Jadi apa yang lagi perlu dibantu? Nggak ada, semuanya oke. Nah, kalau bilang nggak ada tuh bahaya banget. Karena berarti mungkin ada banyak yang nggak ada tuh, berarti ada banyak yang ada tuh di dalam kegelapan. Yaitu menyebabkan kadang-kadang sulit untuk kita, kenapa ya kok tidak terjadi pertumbuhan? Karena banyak hal yang mungkin tidak dibawa ke terang.
Saya mau tanya hari ini, kapan terakhir kali kita jujur bro, yang membuat saya gak berubah adalah dosa ini. Bantu saya. Saya butuh di dalam terang nih sekarang, karena saya udah dipanggil sebagai anak-anak terang dalam kehidupan saya. Kalau hari ini kita sudah mulai melihat ada kesulitan dalam kita bertumbuh, ada ketidakdewasaan yang sedang terjadi, mungkin ada hal yang gelap yang kita biarkan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita gak bertumbuh. Efesus pasal 5 ayat 15-17 katakan, dia bilang perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup Bapak Ibu sekalian. Waduh, saya lihat ini luar biasa banget. Perhatikan dia bilang dengan seksama. Dia bilang jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ada jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat berikutnya, kalau kita lihat apa maksudnya contohan ini, dia kasih tahu, kita semua baca ya. Dia bilang contohan hidup antara Kristus dengan jemaat. Efesus 5 bicara itu, dia bilang kasih, dia bilang keluarga pastikan istri tunduk, artinya menghormati suami. Tapi suami juga pastikan, dia bilang contohnya adalah suami mengasihi istri. Dan dua-duanya relate-nya kepada apa? Kepada Kristus, hubungan Kristus dan jemaat. Ditekankan lagi di sana, kasih dan taat, pasal ke-6. Keluarga, anak taat sama orang tua. Bapak atau orang tua, jangan kamu membangkitkan amarah, didik yang benar dalam Kristus. Bahkan dia tekankan lagi, kerja, hamba taat kepada Tuhanmu dengan tulus, sama seperti Tuhan dia bilang. Lalu Tuhan dia bilang, jangan lakukan hal yang baik, jauhkan ancaman. Paulus laid out kepada jemaat di Efesus, ini contohan yang perlu kamu lihat, jemaat semua. Karena ini yang bisa menimbulkan, bukan permasalahan, ketidakdewasaan kita ketika kita hidup di dalam Tuhan. Di rumah, hubungan parenting, di kerjaan, di dalam jemaat. Dan jelas dikatakan bahwa kita perlu memperhatikan ini. Saya mau tanya hari ini, contohan siapa yang kita ikuti ketika kita di rumah? Contohan siapa yang kita ikuti ketika kita hidup di tengah tetangga kita? Contoh siapa itu kita di kantor? Contoh siapa nih ketika kita berada di lingkungan lain, di lingkungan hobi kita? Orang bisa melihat nggak hari ini bagaimana kita mengikuti contohan kehidupan Yesus? Karena itu yang akan menunjukkan kedewasaan kita. Saya suka hal yang paling menarik adalah dia bilang kuncinya cuma satu, rendahkan hati, akan takut sama Tuhan dia bilang. Karena itu bisa membuat kita mengikuti contohan dalam kehidupan kita. Karena itu membuat kita mengerti bahwa the real example in our life adalah Tuhan. Saya suka bilang, kerendahan hati yang sebenarnya adalah ketika saya tetap bisa diajarkan. Terlepas dari seberapa banyak hal yang saya sudah ketahui. Kenapa kita nggak mau ikut contohan Kristus? Karena kita mungkin pikir kita sudah tahu banyak tentang Kristus. Karena mungkin kita sudah punya pengalaman banyak di dalam kehidupan kita berjalan sama Kristus. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya karena hati bicara, saya bisa nggak tetap diajarkan meskipun saya sudah tahu banyak di dalam Kristus. Kita akan mengakhiri khotbah kita hari ini. Amin. Yang terakhir, kita lihat di sini Efesus pasal yang ke-6. Saya nggak akan bacakan ayatnya, tapi kan semua ini dikatakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipuan iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Dia bilang penguasa-penguasa, melawan mulut-mulut dunia yang gelap ini. Dia melanjutkan lalu dia bilang apa? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya kita bilang kayaknya ini Paulus lagi nyuruh, betul ya? Tapi kalau saya perhatikan di sini, apa tujuan utama daripada Paulus bilang hendaklah supaya kamu kuat, dia bilang dalam kuasanya dia. Coba tolong pakai, dia bilang kenakan, karena kamu akan melawan itu. Dia bilang ambil apa yang Tuhan sudah sediakan buat kamu. Sebenarnya Paulus lagi mengencourage mereka untuk lakukan sesuatu yang memang Tuhan sudah
sediakan dalam kehidupan mereka. Kedewasaan itu sangat penting yang namanya dalam perjalanan itu namanya encouragement. Ya, encouragement. Kenapa? Kok bro tahu sih dia bicarakan encouragement? Karena nanti pada akhirnya kita akan perhatikan di dalam setiap suratnya Paulus kalau kita baik-baik, dia menutup kebanyakan suratnya, dia bilang saya akan kirim ini untuk memberikan encouragement buat kamu. Terlepas daripada suratnya dia tegur dia gimana, ujungnya dia bilang saya akan kirim ini supaya kamu encourage. Nah, kenapa saya ingin bawa sama kita semua di sini? Karena saya mau mengajak kita untuk bisa melihat bahwa pentingnya di dalam kita bertumbuh untuk kita mengerti bahwa kita ini dalam peperangan rohani. Di dalam peperangan itu pasti ada yang terluka. Pastikan sesama tentara jangan melukai satu sama lain. Ya, zaman kita dulu nggak berdewasa, ya kita lakukan setelah kita berperang kita melukai satu sama lain. Akhir yang terjadi adalah banyak yang terluka. Dia kalau orang bilang adalah luka-luka yang tidak perlu. Jadi apa? Terakhirlah akhirnya banyak orang yang tidak mau lagi ke Tuhan dan akhirnya tidak mencapai kedewasaan itu. Saya mau kita semua di sini penting saudara-saudari untuk kita bisa mengerti bahwa kedewasaan kita bergantung pada bagaimana kita melihat kita bisa nggak menjadi orang yang memberikan dorongan, semangat pada orang sing kita. Karena semangat itu akan membawa kita seperti yang Paulus katakan, lu kenain, gue kepingin lu akhirnya bisa berdiri tegak waktu lo gitu. Karena itu akan membawa dia kepada satu bilang, iya ya, gue kepingin berjuang. Ada satu hal dan saya akan menutup ini. Kita pernah dengar satu istilah ini yang namanya speak the truth in love. Pernah dengar itu? Ya, pernah dengar ya? Banyak konsepsi yang terus terang ketika saya dengar ini adalah speak the truth in love. Kalau kita lihat dan perhatikan baik-baik, di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15, itu sedikit dia bilang terjadi kata-kata yang rada sulit dalam bahasa Indonesia. Dia bilang, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih. Kita suka banget kata-kata berpegang. Dia bilang, kita bertumbuh dalam segala hal karena dia. Kristus adalah kepala. Jadi kalau kita bebek, kita suka terjemahan itu dan kita suka kadang-kadang mengartikan gini, hey, lo harus tough. Gue mau bicara kebenaran dalam kasih sama kamu. Tough, oke? Jadi akhirnya kita lupa, bahwa dikatakan biasanya Tuhan itu memberikan kasih karunia kepada masing-masing dari kita sini. We forget about that. Jadi apa sebenarnya speaking the truth in love di dalam kita mengencourage? Saya suka di Efesus 4 dia bicara bahwa pentingnya kita untuk rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ketika kita mau berbicara speak the truth in love, yang kita harus pakai kita rendah hati enggak? Pada orang kita mau bicarakan. Kita lemah lembut enggak? Sabar enggak kita? Apapun outcome yang akan terjadi. Lalu ayat 4 dia bilang, buanglah dusta dan berkatalah benar. Karena kita mau bicara benar, ada agenda kita. Akhirnya bukan itu yang benar-benar kita mau ngomongin sebenarnya. Saya suka ini kenapa? Karena ini mengajarkan saya banyak, wow. Sangat penting sebenarnya untuk memahami namanya berbicara kebenaran dalam kasih. Tujuan daripada berbicara kebenaran kasih adalah bukan membuktikan siapa benar siapa salah Bapak Ibu sekalian. Tujuannya adalah untuk kita saling membantu. Maka itu saya suka di awal Bapak, rendah hati, lemah lembut dan apa dibilang? Sabar terlebih dahulu. Buang semua kebohongan. Jangan coba tampilkan perasaan saya begini. Sebenarnya bukan itu yang kita mau ngomongin. Tapi dia bilang, berkatalah yang benar setelah kita melihat itu semua. Saya mengajak kita saudara-saudari untuk melihat bahwa kalau kita mau capai kedewasaan, sangat penting sekali untuk kita bisa mengerti bagaimana kita bisa mengencourage sama lain. Mengencourage bukan berarti kita tidak berani bicara yang benar. Mengencourage bukan berarti itu lemah. Mengencourage adalah berbicara kebenaran dalam kasih Bapak Saudara. Kalau kita lihat di sini, saya suka ini, dia bilang pelayanan bukanlah berupa kantor.
Ini adalah sebuah kehidupan yang berdedikasi untuk menarik jiwa yang hilang pada Kristus dan memberikan dorongan penghiburan kepada teman beriman lainnya. Ya, karena saya lucu suka ketemu sama orang bilang, kok saya lakukan ini di kantor bisa, tapi begitu di grup kok nggak jalan. Saya mau katakan, pelayanan bukan kantor ya. Jadi mungkin orang dengerin kamu karena kamu atasannya. Tapi ketika di sini kita mau bertumbuh dalam dasar kita harus mengerti bagaimana mengencourage ya, memberikan penghiburan kepada teman. Bersamaan waktu ketika kita juga memberikan penghiburan, dorongan kepada orang yang ada studying Bible. Karena itu membuat mereka melihat bisa melangkah dalam pergumulan ini. Dan itu menjadikan kita dewasa. Kalau kita lihat baik-baik, seperti saya ketahui, terlepas ini 10 tahun loh ya. Dia tutup, dia bilang saya akan kirim satu orang namanya Tikikus, bukan Titikus. Tikikus. Tujuannya satu, dia bilang. Saudara yang kasih dia pelayan yang setia dalam Tuhan, dia bilang apa? Supaya memberitahukan keadaan, tapi juga saya suka supaya ia menghibur hati kamu. Jemaat Efesus tidak mudah. Karena mereka jatuh ke dalam banyak yang namanya legalistik dari mereka. Mereka banyak saling menuduh, tapi Paulus dengan sangat tegas mengatakan, tapi endingnya dia bilang, saya akan kirim itu. Kita ketahui juga, Paulus kirim Timotius juga ke sana. Dan kita lihat, penghiburanlah akan menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang dewasa. Saya berapa dia bisa bantu kita semua di sini. Marilah kita menjadi jemaat yang jago mengencourage satu sama lain. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berdewasa dalam iman. Amin. Jadi kita belajar. Yang pertama adalah apa yang Paulus ajarkan kepada jemaat Efesus untuk perhatikan dan membantu kedewasaan kita supaya menyeluruh. Mari kita taruh effort. Amin. Taruh segala usaha. Saya tahu mungkin banyak kita di sini kita sudah ada yang mencapai titik lelah. Tapi ingat, goal kita adalah seperti kita katakan tadi. Kita mau bisa mempunyai pandangan yang benar akan Yesus sendiri. Taruh segala usaha. Yang kedua adalah mari kita terus lihat apakah hidup kita mencontohi daripada kehidupan Yesus sendiri. Kita hidupin nggak contohan itu. Dan terakhir adalah bagaimana kita bisa memberikan encouragement. Ketika dalam perjalanan kita tahu perjalanan kita masih panjang. Nggak ada yang tahu seberapa panjang itu. Tapi kita tahu banyak perlu kita lalui. Tapi mari kita belajar bahwa kita perlu melihat bahwa Yesus juga kasih encouragement dalam perjalanan kita. Supaya kita bisa mencapai kedewasaan itu. Amin. Mari kita berubah bersama-sama, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur kami bisa belajar tentang bagaimana kita bisa berdewasa di dalam Engkau, Bapak. Hari ini kami berdoa, Bapak. Bantu setiap hati di sini agar kami bisa kembali melihat apa artinya kedewasaan di dalam Engkau. Biarlah kami semua di sini melihat bahwa seberapa beruntungnya kami bisa hidup di dalam jemaat, hidup di dalam Engkau, di mana Engkau mau untuk kami bisa melihat banyak hal yang baik. Engkau membantu kehidupan kami. Bantu kami bisa melihat bahwa pentingnya kami untuk menaruh usaha dalam hidup kami, Bapak. Bantu kami sadar, Bapak, untuk bisa melihat bahwa Tuhan sendiri memberikan contohan lewat Yesus. Dan itu yang membuat kita bisa menjadi dewasa, ketika kita bisa menghidupi kehidupan Yesus dalam kehidupan kita, Bapak. Dan bantu hari ini, sama seperti yang Yesus lakukan. Paulus juga lakukan kepada jemaat di Efesus. Untuk memberikan encouragement, memastikan bahwa penghiburan dari Tuhan yang akan datang. Penghiburan yang bisa membantu kita untuk melihat ke depan. Dan pada akhirnya Bapak, kita bisa bersama-sama bertumbuh dalam kedewasaan iman kita. Terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur kepada satu nama, Yesus Kristus Putra Engkau dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan berkati kita semua di sini.